Selamat bertemu kembali, saya Ferdi. Kali ini kita akan belajar lanjutan sistem informasi akuntansi dengan materi proses pengendalian internal. Oke. Proses pengendalian internal. Pengendalian internal sendiri adalah sebuah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku. Nah, pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal ini sangat-sangat diperlukan baik oleh manajer, user sistem akuntansi, perancangan sistem akuntansi, maupun evaluator dari sistem akuntansi itu sendiri. Nah, para manajer sendiri itu harus mampu menilai sistem internal karena mereka bertanggung jawab atas pengendalian internal pelaporan keuangan perusahaan. Nah, user juga demikian ya. User sistem juga harus memahami pengendalian internal perusahaan sehingga mereka dapat menerapkannya dengan tepat dan tidak salah. Contoh, kebijakan manajemen mensyaratkan bahwa rincian faktur itu harus diverifikasi dengan bukti penerimaan barang dan order pembelian. Pengendalian ini menjadi efektif hanya jika orang yang bertanggung jawab merekam faktur tersebut, memahami dan melakukan verifikasi. Jadi demikian ya. Nah, perancangan sistem juga penting untuk memahami pengendalian internal perusahaan karena mereka harus menilai risiko perusahaan itu tidak dapat mencapai tujuan perusahaan serta menerapkan pengendalian internal yang dapat menurunkan risiko tersebut. Kita lanjut melihat ada komponen-komponen dalam pengendalian internal. Ini ada 5 komponen dalam pengendalian internal ya. Nah, konsep pengendalian internal pada dasarnya itu terdiri atas 2 hal, yaitu tanggung jawab dan efisiensi pengendalian. Jadi intinya itu ada 2 hal itu. Nah, tanggung jawab pengendalian berkaitan dengan manajemen dan dewan direktur yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menjaga proses pengendalian internal. Nah, walaupun tanggung jawab pengendalian tertentu didelegasikan kepada bawahan, akan tetapi tanggung jawab akhirnya itu tetap di tangan manajemen dan dewan direktur. Meskipun auditor eksternal, auditor internal, atau pihak-pihak lain yang mungkin memiliki perhatian terhadap proses pengendalian internal, namun tanggung jawab utama terhadap pengendalian tetap berada pada manajemen dan dewan direktur. Jadi bukan orang lain ya. Oke, kita lihat ini ada 5 ya. 1 lingkungan pengendalian, 2 penilaian risiko, 3 aktivitas pengendalian, 4 informasi dan komunikasi, 5 pemantauan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, lingkungan pengendalian ya. Nah, lingkungan pengendalian ini adalah faktor yang merupakan fondasi bagi komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian sendiri meliputi integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, perhatian dan pengarahan dari dewan direksi, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Jadi itu ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Oke, kita lihat yang pertama, integritas dan nilai-nilai etika. Pelanggaran etika dan kurangnya integritas sering sekali terjadi di prakteknya, itu banyak terjadi demikian. Nah, misalnya tenaga penjual tidak berkata jujur mengenai produk yang sedang ia tawarkan kepada konsumen. Manajer pembelian menerima suap dari pemasok agar ia tetap membeli produk
dari pemasok tersebut walaupun tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang kita butuhkan, atau suatu perusahaan tetap memproduksi barang walaupun mengetahui bahannya bagi kesehatan itu tidak bagus sehingga mengakibatkan karyawan mengidap penyakit. Nah, integritas dan nilai-nilai etika akan terjaga dengan baik apabila budaya perusahaan yang terbentuk itu mendukungnya. Jadi itu integritas dan nilai etika. Kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi ya. Nah, kompetensi karyawan sangat penting untuk memfungsikan proses pengendalian. Jadi harus memiliki kompetensi di bidang itu. Filosofi manajemen dan gaya operasi. Manajemen dan gaya operasi ini, pengendalian yang efektif diawali dari filosofi manajemennya. Apabila manajemen meyakini bahwa pengendalian merupakan hal yang penting, maka kebijakan dan prosedur pengendalian yang efektif akan diterapkan. Nah, kesadaran akan pentingnya pengendalian ini akan dikomunikasikan ke bawahannya melalui gaya operasi manajemen, melalui struktur organisasi yang sudah terpapang. Kemudian yang berikutnya adalah struktur organisasi dan kebijakan serta praktek SDM. Struktur organisasi sendiri ini ditentukan oleh pola otorisasi dan tanggung jawab perusahaan ya. Struktur organisasi formal itu sudah banyak kita temukan di mana-mana struktur organisasinya. Ini bisa dilihat di internet banyak ya. Cari saja struktur organisasi formal. Nah, manajer akuntansi sendiri itu memiliki tanggung jawab kepada controller, dan controller sendiri bertanggung jawab kepada presiden direktur. Jadi di dalam organisasi, struktur organisasi itu sudah ada yang level direktur, level puncak, level menengah, dan level paling bawah ya. Jadi semuanya saling itu. Jadi yang di bawah bertanggung jawab kepada yang di atas. Nanti itu dilihat di struktur organisasi. Kemudian yang berikutnya kebijakan serta praktek SDM itu. Kebijakan sumber daya manusia ini meliputi pembagian tugas, penyediaan, dan rotasi jabatan. Tanggung jawab atas tugas ini ada dalam organisasi ini harus jelas dan tertulis dalam manual dan pedoman atau apapun itu. Jadi job description-nya harus jelas sehingga ketika SDM sumber daya manusia atau manusia yang bekerja di dalamnya itu bekerja sesuai dengan jabatan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua kita lihat penilaian resiko ya. Penilaian resiko ini merupakan proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal. Nah, tahap yang paling kritis dalam penilaian resiko itu adalah mengidentifikasi perubahan dan kondisi internal dan eksternal serta aktivitas terkait yang diperlukan ya. Contohnya adalah risiko yang relevan dari proses pelaporan keuangan meliputi perubahan dalam lingkungan operasi organisasi, perubahan personil, perubahan sistem informasi, teknologi baru, perubahan industri, dan lain-lain. Oke. Penilaian risiko kita dapat menjabarkan dalam siklus transaksi atau dalam sistem informasi seperti ini. 1. Penilaian risiko siklus pembelian. Oke, pembelian. Nah, dalam siklus pembelian itu risiko dapat bersumber dari 1. Penerimaan barang atau jasa yang tidak diotorisasi, jadi tidak diperiksa, tidak dicatat. 2. Kesalahan jenis barang yang diterima. 3. Kesalahan kuantitas atau kualitas barang atau jasa yang diterima. 4. Pembayaran hutang yang tidak diotorisasi. 5. Kesalahan dalam jumlah rupiah yang dibayar. Itu. Kemudian
Dan yang kedua, risiko yang bisa timbul di penilaian risiko di siklus produksi. Nah, di siklus produksi sendiri ini sumber-sumbernya datang dari satu, desain produk yang kurang bagus, produksi yang jumlahnya kurang atau berlebihan, pencurian persediaan, kinerja produksi yang kurang bagus, dan gangguan produksi. Oke, yang ketiga, penilaian risiko di siklus pendapatan. Nah, di siklus pendapatan risiko ini bersumber dari penjualan barang yang tidak terotorisasi, kesalahan dalam pengiriman barang, kesalahan dalam kuantitas barang yang dikirim, pengiriman barang ke alamat yang salah, keterlambatan penagihan atau tidak ditagih sama sekali, kesalahan jumlah yang ditagih. Kemudian yang keempat, penilaian risiko sistem informasi. Penilaian dalam sistem informasi ini dikategorikan lagi menjadi dua macam, yaitu risiko perekaman dan risiko update ya. Kalau di risiko perekaman terjadi karena tidak terekamnya informasi kejadian secara akurat dan tepat ya. Kesalahan dalam perekaman dapat menyebabkan terjadinya kerugian ya. Misalnya kesalahan memasukkan kode pelanggan dalam pencatatan penjualan mengakibatkan pelanggan tidak akan ditagih dan hutangnya tidak tercatat di kita. Tuh. Jadi salah rekam, tidak rekam, lupa rekam. Kemudian yang kedua adalah risiko update. Risiko update ini adalah risiko apabila summary file atau file yang siap itu ya, dalam master recordnya itu tidak diupdate tepat waktu ya. Misalnya order penjualan tidak dapat dilakukan karena kuantitas persediaan dilaporkan 0. Jadi persediaannya masih dalam 0, jadi sudah tidak bisa dilakukan apa-apa karena datanya belum update, padahal sebenarnya data kalau diupdate dapat dilakukan itu ya. Jadi itu untuk penilaian risiko. Kita lihat yang berikutnya adalah aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian ini ada beberapa juga, ada 5 ya. Aktivitas pengendalian ini adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk mengurangi risiko. Nah, meliputi satu, pengendalian aliran kerja. Nah, ini digunakan untuk mengendalikan suatu proses dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Nah, pengendalian aliran pekerjaan berfokus pada tanggung jawab atas kejadian, urutan-urutan kejadian, dan aliran informasi antara kejadian. Nah, di pengendalian aliran pekerjaan ini sendiri itu meliputi ada beberapa aliran pekerjaan ini. Coba lihat. Oke. Jadi pengendalian aliran pekerjaan ini meliputi satu, pembagian tugas. Di sini tidak ada ya. Nah, pembagian tugas ini merupakan konsep dasar dalam merancang aktivitas pengendalian internal. Biasanya kecurangan terjadi apabila karyawan yang memiliki akses ke aset juga memiliki akses ke catatan perusahaan. Misalnya kasir mungkin saja mengambil uang hasil penjualan dan membuat faktur penjualannya. Nah, untuk mencegah ini, perusahaan harus memisahkan tanggung jawab untuk melakukan otorisasi perekaman transaksi dan penanganan aset. Nah, apabila dibuat dalam bentuk diagram, ketiga fungsi ini tampak bisa kita lihat. Jadi ada gambar, ini nanti saya kasih susulan saja ya, saya lampirkan ya. Jadi sebenarnya ada gambar untuk menggambarkan pembagian tugas dari pengendalian aliran pekerjaan. Itu. Kemudian kita lihat yang kedua, pembatasan akses ke aset dan informasi. Oke. Cara paling penting untuk mengamankan seperti aset seperti kas, persediaan, peralatan, dan data adalah dengan membatasi akses hanya bagi karyawan yang mengerjakan tugasnya. Jadi posisi di tugas masing-masing. Nah, untuk membatasi akses ke aset
Aset fisik yang disimpan di tempat yang aman. Nah, sebagai contoh, gudang hanya boleh dimasuki oleh karyawan yang mengambil, mengirim, dan menerima barang. Ya, jadi kita kadang-kadang kita masuk misalnya ke Hero, Roxy, dan lain-lain, itu biasanya ada pintu yang bertuliskan khusus untuk karyawan. Artinya aksesnya tidak dapat dilakukan oleh pengunjung. Gitu ya. Kemudian rekonsiliasi catatan dengan bukti aset. Aktivitas ini digunakan perusahaan untuk menjamin bahwa kejadian yang direkam dan data master file berhubungan dengan aset fisik. Misalnya total kas yang direkonsiliasi dengan kas register, menjamin bahwa kas yang dipertanggungjawabkan tidak hilang atau dicuri. Ya. Kemudian review kinerja ini meliputi analisis kinerja, contohnya dengan membandingkan hasil sesungguhnya dengan anggaran. Ya. Review kinerja sendiri mencakup analisis data, identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan koreksi. Seperti manajer pemasaran mereview penjualan berbagai macam produk untuk menentukan produk mana yang harus dihentikan produksinya karena kurang laku. Kemudian pengendalian aplikasi dan umum ini berlaku untuk setiap aplikasi sistem informasi akuntansi. Misalnya pengendalian trade order dan hutang dagang. Kemudian pengendalian umum ya, aplikasi dan umumnya. Kalau yang umum itu pengendalian yang lebih luas yang berkaitan dengan lingkungan pemrosesan transaksi. Pengendalian terhadap input yang merupakan bagian dari pengendalian umum. Ini bisa meningkatkan akurasi dan validitas entry data. Itu. Kemudian kita lihat yang berikut, informasi dan komunikasi. Sistem informasi perusahaan merupakan kumpulan dari prosedur dan catatan yang dibuat untuk memulai, merekam, memproses, dan melaporkan kejadian dalam proses bisnis. Komunikasi diperlukan untuk memberikan pemahaman atas peranan dan tanggung jawab individu. Kemudian yang kelima, pemantauan. Manajemen harusnya memantau pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian organisasi ini berfungsi seperti seharusnya, berfungsi normal tanpa ada gangguan-gangguan lainnya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, tujuan pengendalian internal. Ya, tujuan pengendalian internal. Setiap stakeholder itu seperti pemegang saham, manajer, pelanggan, dan karyawan mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pemegang saham mungkin hanya peduli dengan tujuan yang berkaitan dengan nilai saham. Manajer pemasaran mungkin hanya tertarik dengan tujuan yang berkaitan dengan pasar, pangsa pasar, penjualan, kepuasan pelanggan. Karyawan lebih fokus pada kenaikan gaji dan bonus tahunan, sementara pelanggan barangkali lebih mengejar diskon dan layanan cepat. Nah, tujuan pengendalian internal sendiri meliputi 1. Efisiensi dan efektivitas operasi. 2. Reliabilitas pelaporan keuangan. 3. Kepatuhan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan aset. Oke, ya. Nah, manajemen seharusnya menyusun tujuan pengendalian secara rinci untuk setiap siklus transaksi yang ada, seperti siklus pembelian, siklus produksi, dan siklus pendapatan. Jadi siklus akuntansi itu 3 itu yang paling penting. Nah, tujuan pengendalian untuk setiap siklus ini kita harus manajemennya tadi harus menetapkan tujuan-tujuannya. Nah, misalnya siklus pembelian, tujuan pengendaliannya untuk apa? 1. Pemasok harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. 2. Akses terhadap catatan karyawan, gaji, dan pengeluaran
diizinkan hanya jika sesuai dengan kriteria manajemen. 3. Tagihan dari pemasok harus akurat serta segera diklasifikasikan atau diringkas dan dilaporkan, yaitu tujuan pengendalian dari pembelian. Nah, tujuan pengendalian dari produksi, ya. 1. Perencanaan produksi harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemennya. 2. Harga pokok produk harus akurat serta segera diklasifikasikan atau diringkas dan dilaporkan, ya. Kemudian yang bagian produksi, ya. Tujuan pengendalian untuk pendapatan. Pelanggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. 2. Harga dan persyaratan barang atau jasa yang akan dijual harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. 3. Semua pengiriman barang dan penyampaian jasa harus ditagihkan ke pelanggan. 4. Penagihan kepada pelanggan harus akurat serta segera diklasifikasikan, diringkas, dan dilaporkan. Jadi itu, ya. Jadi tujuan pengendalian secara rinci itu manajemen harus menetapkan tujuan-tujuannya itu. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya untuk pengendalian internal, ya. Untuk pengendalian internal, ya. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti dan dipahami agar dapat dilaksanakan. Terima kasih.